ANB Official. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, mau bertanya Ustaz, apa hukumnya apabila kita kerjasama dengan pemodal gitu ya? Nah, pemodal ini menjual emas gitu loh beberapa tahun yang lalu sebagai modalnya gitu. Nah, tapi selang berapa tahun ternyata memang batal kerjasamanya apabila kedua belah pihak sepakat, lalu pemodal ini minta ganti rugi modalnya. Nah, tapi apakah boleh pemodal ini menghitung emasnya itu pada saat ini, bukan pada saat dia jual emas pertama kali? Begitu Ustaz. Baik, kerjasamanya batal itu karena kesalahan salah satu pihak atau kesepakatan kedua belah pihak? Kesepakatan kedua belah pihak. Baik, cukup Bapak? Ya, cukup. Syukran. Jazakallah khair. Wa jazakallahu khairan. Wa fikum barakallah. Baik, yang saya pahami ketika dalam sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia dan itu dilakukan saling ridho, tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur riba, maka jika ada resiko itu ditanggung oleh masing-masing pelaku. Contoh, Anda mau melakukan kerjasama atau jual beli, lalu penjual menawarkan barang sampai harus keluar kota. Misalnya orang berencana untuk transaksi lewat WA, dia WA-WA-an, baik harganya kira-kira deal sekian, tapi pembeli minta saya harus lihat barang dulu. Pembeli minta harus lihat barang dulu. Akhirnya penjual sanggup, ya nggak apa-apa, nanti kalau nggak cocok kita nggak jadi transaksi, nggak apa-apa. Kemudian pembeli minta tolong barangnya didatangkan ke Jogja, penjual ada di Jakarta. Berangkatlah penjual bersama barangnya dari Jakarta ke Jogja. Butuh biaya nggak? Butuh. Sampai di Jogja, ternyata pembelinya nggak cocok. Pak, ini yang kami butuhkan tuh kayak gini, ini nggak cocok ini, saya nggak jadi beli. Penjual nanggung resiko nggak? Nanggung resiko. Apa resikonya? Dia sudah melakukan perjalanan, bawa barang, butuh biaya, nanti di Jogja harus nginep di hotel dulu, kemudian biaya makan, biaya, dan banyak biaya yang lainnya. Apakah pembeli wajib mengembalikan semua resiko itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pembeli dia belum melakukan ikatan apapun dengan penjual. Sehingga status resiko ini ya ditanggung pribadi oleh masing-masing. Termasuk juga andaikan pembeli yang datang ke Jakarta untuk lihat barang dan dia keluar biaya, ternyata nggak jadi beli, penjual tidak berkewajiban untuk nanggung biaya transport pembeli. Sehingga yang kami pahami, wallahu alam, resiko yang terjadi yang ditanggung oleh kedua belah pihak, kemudian gagal melakukan kerjasama atau gagal melakukan transaksi, maka dia tidak dibebankan kepada lawan transaksinya karena belum ada ikatan apapun. Sehingga dalam hal ini jika pemodal sudah jual emas, lalu dia dapat duit, kemudian ternyata kerjasamanya gagal, dan itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bukan atas kesalahan salah satu pihak, maka otomatis ketika sejumlah uang ini mau dikembalikan ke emas akan dapat lebih sedikit. Apalagi sudah geser waktu, misalnya 1 tahun. Harga emas dulu dengan harga emas sekarang lebih mahal sekarang. Begitu dikembalikan ke emas, yang dulu misalnya setengah kilo, sekarang jadi tinggal 400, berapa misalnya, 30 gram atau 450 gram. Dia kehilangan 50 gram. Siapa yang nanggung resiko ini? Yang nanggung resiko adalah ya pemodal sendiri. Karena dia belum melakukan ikatan apapun dengan pihak temannya. Batalnya itu berdasarkan kesepakatan, bukan batal karena kesalahan temannya. Sehingga dia tidak boleh minta, ya kalau bisa kembalikan emas seperti dulu. Saya dulu sudah menjual emas setengah kilo, ya sekarang harus balik setengah kilo. Nggak boleh ada yang kurang. Kalau kayak gitu caranya, berarti dia membebankan orang lain yang bukan kewajibannya. Wallahu a'lam.